karena orang ini punya berbagai macam karakter, traits, dan lain sebagainya, jadi nggak match. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dalam dunia leadership coaching. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan salah satu tamu istimewa nih. Siapa ya? Beliau ini seorang business coaching, seorang entrepreneur hebat. Nah teman-teman pengen tahu ya lebih jauh, yuk kita tanya aja dulu. Halo Kak Daud. Halo. Nah, apa kabarnya nih Kak? Baik, baik. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya Kak ya. Thank you loh Kak, udah ini mau join di acara kita kali ini. Kak Daud, boleh dong diceritain dikit nih, Kak Daud seorang entrepreneur, seorang business coach yang keren nih ya Kak ya. Kita pengen tahu nih, teman-teman pengen tahu nih tentang profesinya Kak Daud. Silakan Kak, boleh diceritain ya Kak. Oke, thank you Ana. Kalau dibilang profesi sih, profesi utama saya di coaching, bergerak di bidang coaching dan consulting. Ya, tapi kalau profesi ya coach, ya kan secara umum. Cuman coachnya bergerak di bidang entrepreneurship umumnya. Wow. Biasa kalau orang nanya, kenapa di entrepreneurship nggak di apa? Mungkin untuk karir atau apa? Ya pada dasarnya karena saya tidak pernah berkarir. Jadi nggak juga kalau saya coaching tapi nggak pernah berkarir rasanya gimana begitu kan? Iya betul. Banyak yang lebih expert lah di situ gitu loh. Nah, jadi kebetulan karena saya juga starting dari awal memang berusaha bisnis sendiri dan lain sebagainya, masuk ke dunia coaching juga saya lihat ya memang ternyata cukup banyak area yang belum tercover sih gitu. Ya, di luar coaching sih ada beberapa bisnis yang masih saya rintis juga, tapi masih rintis lah, belum bisa dibilang bisnis startup, masih merintis banget begitu. Wah, menarik sekali ya. Oke, Kak Daud, sebelum kita lanjut nih ya, nanti Coach Adit akan bincang-bincang lebih lanjut nih tentang profesinya Kak Daud, apalagi yang berhubungan dengan coaching nanti ya. Oke, kita boleh simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, ini tadi Kak Daud sudah mulai memperkenalkan dirinya ya Kak Daud ya. Nah, saya mendengar tadi memang Kak Daud pengalamannya memang lebih ke entrepreneur ya, karena selama ini memang belum pernah juga mengalami sendiri ya bagaimana berkarir di korporasi gitu ya, atau di corporate ladder suatu perusahaan. Nah, kemudian Kak Daud sebelum coaching, Kak Daud sebetulnya di dunia entrepreneurship itu seperti apa? Bisa diceritakan nggak Kak Daud? Oke, ya pada dasarnya nggak bisa dibilang dari awal entrepreneur, karena awal kan starting sebenarnya di bidang HR consultant. Kemudian habis itu coba mulai merintis beberapa bisnis waktu itu di bidang digital. Namun waktu itu belum benar-benar sampai akhirnya bisa berhasil masuk istilahnya ke market lah. Nah, kemudian juga ada handle beberapa waktu itu dampingin beberapa perusahaan startup. Jadi saya banyak handle mendampingi perusahaan-perusahaan startup ini, akhirnya saya melihat, oh iya memang ternyata saya banyak bidangnya bergerak di entrepreneurship nih, bukan di bidang orang meniti karir atau profesional di dalamnya. Oke, ini saya nggak bisa lah berbicara coaching kepada karir secara intensif. Ya gimana saya nggak ngerasain kan gitu. Ya di sisi lain saya juga ya backgroundnya juga bergerak di bidang terapi dulu. Tapi kan dulu terapi ya kita nggak bisa bilang entrepreneurship itu ya. Hanya dari terapi itu kan cukup banyak juga yang datang ke saya, mereka pemilik bisnis. Jadi klien-klien yang datang juga dari dulu memang mengarahnya sudah di situ. Jadi owner lah atau founder lah atau mungkin dia top manajemen eksekutifnya, BOD-nya. Jadi oh iya ini ketemunya banyak yang mengarah ke situ. Jadi tanpa dicari, tanpa sengaja nyari juga nongolnya seperti itu gitu kan. Ya, jadi pada waktu akhirnya mendalami coaching, pada waktu coaching udah mulai ya pertama sih semua coba ya, semua area dilakukan. Namun akhirnya paling pas ya tadi di bidang entrepreneur. Ya mungkin bahasanya udah terbiasa ngomong ke situ ya. Oke gitu. Jadi wah ternyata marketnya sendiri yang akhirnya mencari Kak Daud ya. Jadi sudah terbentuk dengan sendirinya gitu prosesnya. Ya. Nah, menarik tadi ya di awal kan tadi Kak Daud cerita tentang awalnya kan di awal-awal dulu ya sebagai konsultan HR, kemudian terapis, kemudian sekarang menjadi bergerak di bidang coaching juga gitu ya. Apa yang membuat Kak Daud tertarik sekarang untuk tentang coaching ini? Coaching yang paling tertarik buat saya adalah sebenarnya itu yang membuat akhirnya saya fokus ke coaching, startnya bukan dari
cuman sekedar entrepreneurnya, tapi dari pengalaman di consulting dan pengalaman di terapi. Karena pada waktu saya memberikan consulting kepada satu perusahaan atau satu pihak ya, consulting itu kan kita bawa dengan satu pola tertentu atau suatu tools tertentu. Dan kita bisa memakai itu, kita propose itu ke perusahaan atau apa, mereka akan memakainya. Namun ini ada beberapa limitation yang ternyata bisa jadi mereka belum butuh. Atau bisa jadi mereka nggak tahu butuh atau tidak. Ya karena pada dasarnya bisa jadi mereka juga nggak tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi pada proses consulting di awal tuh kadang terlalu lama menggali untuk mereka menemukan apa yang mereka butuhkan. Waktu itu itu kendala yang waktu itu saya temukan di consulting. Kemudian di dunia terapi juga pada waktu saya menjalani terapi ke orang-orang, bisa dikatakan yang nggak semua ya, tapi cukup banyak yang datang ke saya itu merasa dirinya butuh bantuan karena orang lain yang bilang. Jadi bukan kesadaran diri sendiri gitu loh. Ujung-ujungnya problemnya apa kalau seperti ini? Karena mungkin dia merasa dianggap sakit sama orang lain, dia belum benar-benar rasa dia butuh bantuan. One day begitu lihat saya terapinya berhasil, detik itu berhasil, fobianya hilang atau mungkin ada habit yang dia mau ubah, berhasil menjadi lebih baik. One day itu bisa relapse. Kenapa? Karena kenapanya kurang kuat. Relapse itu bisa kambuh lagi gitu ya? Kambuh lagi gitu loh. Kok kambuh lagi? Cancer bukan, apa bukan, tapi kenapa dia malah relapse lagi? Ternyata begitu digali lagi apa yang terjadi, mereka nggak punya reason why-nya. Kenapa saya harus benar-benar berubah? Atau kenapa saya harus benar-benar lepas dari kebiasaan yang kurang sehat inilah? Cuma disuruh-suruh gitu loh. Nah, jadi ini nggak bisa nih dari consulting seperti itu, kemudian dari terapi begini, saya perlu cari cara. Ya ternyata mereka butuh ada suatu pihak atau suatu cara lain lah ya, untuk mereka menemukan why-nya dulu dan kenapa apa yang mereka butuhkan. Nah, saya cari-cari ternyata ketemu di coaching. Itu yang paling oke. Karena pada waktu kita coaching, kita kan start dari apa yang lu mau capai di depan di kemudian hari. Apa yang Anda mau capai di kemudian hari. Kita start dari apa yang mau kita capai. Purpose gitu kan. Purpose itu bisa jadi why. Yes, betul. Ya itu, jadi akhirnya ini yang sebenarnya saya cari. Dibanding, ya saya nggak bilang bukan berarti profesi terapi atau psikoterapi atau apa itu buruk, enggak. Tapi di saya yang pengalaman saya temukan, kayaknya saya lebih cocok menggali yang why-nya, kenapa kita mau ke depan, apa yang mau dicapai di depan. Seperti itu. Itu sih awal. Ya, akhirnya dengan tadi ya beberapa profesi yang sudah Kak jalankan, sekarang menemukan cocoknya sekarang saya ini ya di bidang coaching gitu ya. Lalu kenapa entrepreneur ya? Apa gunanya coaching terkait dengan dunia entrepreneurship? Oke, kalau kita kaitkan dengan entrepreneurship, dari pengalaman yang saya temukan pada waktu saya baik dari as a consultant maupun pada waktu saya mulai mencoba memasuki dunia entrepreneurship kan banyak kenalan ya. Entrepreneur itu bisa dibilang posisi yang cukup unik. Cukup unik apa? Mereka menuntut dirinya cukup banyak, namun tidak terlalu bisa banyak modeling. Karena ujungnya kembali ke originality mereka sendiri. Sedangkan kalau perbandingannya contoh di karyawan kan kita bisa tahu, kalau mau jadi manajer yang baik seperti apa, kalau mau jadi atasan yang baik seperti apa, jadi salesman yang baik seperti apa. Tapi begitu mau jadi entrepreneurship yang baik gimana? Itu dari A sampai Z ada dari entrepreneur yang nggak pernah ngomong, tapi dia sangat baik dalam mengambil keputusan, sampai entrepreneurship kayak idol di depan. Jadi dia muncul di publik, muncul di mimbar dan lain sebagainya, bagaimana mereka memimpin massa. Jadi entrepreneur itu luas sekali. Ya, betul. Karena saking luasnya ini, itu nggak bisa sepenuhnya cuma dibilang, oke, gue mau jadi entrepreneur, kemudian gue modeling satu orang. Belum tentu cocok. Atau di mentor sama satu orang yang top sekali namanya siapa gitu kan. Begitu di mentor, maybe caranya works untuk si mentor tadi. Tapi begitu dicoba implement ke dia, karena orang ini punya berbagai macam karakter, traits, dan lain sebagainya, jadi nggak match. Akhirnya cuma jadi kayak copycat gitu ya. Kalau copycat doang, kita hanya akan bisa grow sampai satu titik tertentu, kemudian stop. Karena yang pasti di atas yang originalnya gitu kan, yang pasti di bawahnya. Nah, saya melihat entrepreneurship ini nggak bisa kita cuma consulting atau mentoring atau ya seperti itu, nggak cukup. Kita butuh yang menggali dari dalam. Sebenarnya ini kalau memang dia jadi entrepreneur seperti apa? Mereka perlu
menjalani itu yang kayak gimana, hidup yang seperti apa, bisnis seperti apa yang cocok dengan dia. Nah itu kan harus digali, bukan di fill in, bukan dikasih. Lu bisnis ini aja bagus banget buat lu, belum tentu sesuai. Iya, jadi ikut-ikutan ya kesannya ya. Iya, nah itu jadi saya ketemu itu coaching cocok banget untuk para entrepreneur, benar-benar akhirnya temuin gaya dia mimpin, gaya dia entrepreneur seperti apa, bisnis apa yang sesuai sama dia. Oh, gitu ya. Jadi betul-betul menggali dalam dirinya sendiri ya, diri mereka ya. Ya, Potensi apa yang bisa digali ya gitu. Jadi ketimbang dicekokin dari luar gitu, tapi dalam dirinya sendiri yang Kak Daud lakukan secara coaching ya, mengungkap. Oh, menarik tuh. Nah, ini tentang entrepreneurship kan tadi Kak Daud bilang luas gitu ya. Tantangannya, challenge-nya luas, permasalahannya luas. Nah, kalau pengalaman Kak Daud sendiri sebagai melakukan sebagai seorang business coach gitu ya, biasanya isu-isu apa sih atau hal-hal apa sih yang menjadi apa ya goal ya atau menjadi topik dalam coachingnya Kak Daud dengan mereka itu? goal. Oke, kalau kita bicara goal, gitu. Goalnya sih biasa di awalnya simple mereka. Mereka kan entrepreneur itu kan ada beberapa ya stages-nya lah istilahnya. Ada yang dia baru mau wannabe, baru mau mulai. Oke, saya mau coba jadi punya bisnis sendiri lah. Apalagi tahun lalu cukup banyak gitu kan pandemi. Ada lagi memang dia udah berjalan, tapi mereka biasanya umumnya meningkatkan penjualan. Atau yang ketiga biasa perbaikin sistem. Tapi perbaikin sistem ini entrepreneur mungkin yang datang ke saya agak jarang. Karena mungkin biasa mereka udah punya tools dan lain sebagainya, tapi mereka lebih concern kepada naikin omset, naikin revenue. Yes, Itu jelas ya. sana. Startnya dari situ. Jadi mereka datang ketemu saya, bilang mau naikin penjualan, naikin revenue, tapi begitu kita ngobrol, begitu digali apa yang sebenarnya terjadi, kondisinya bagaimana, faktanya lah gitu kan kita cari, bisa jadi itu bukan urusan sales sebenarnya yang penting dibahas. Tapi bisa jadi contoh, dia punya suatu perusahaan, dia mau naikin penjualan, penjualannya turun gitu kan, atau mungkin stagnan. Karena begitu digali, dianya yang udah kurang fokus di situ. Karena mungkin ada mainan baru, ada apa, ada yang terjadi di ini, ada fokus baru. Jadi walaupun pembukanya satu suara gitu kan, mau naikin penjualan, begitu digali bisa macam-macam. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, kalau cuma penjualan kita hire consultant, ternyata problemnya bukan soal urusan naik penjualan atau enggak, tapi di si ownernya, si entrepreneurnya, ya nggak maksimal efek konsultan tadi. Begitu. Oke. Jadi kalau yang saya dengar tadi Kak Daud ya, ternyata entrepreneur datang itu Kak Daud ya, emang sih tujuannya semua untuk pengennya sih dapat penjualan, penjualan, revenue gitu ya. Tapi ternyata itu masih berupa suatu apa ya, surface problem atau simptom belaka aja dulu kali ya. Jadi perlu digali lagi oleh Kak Daud sehingga menemukan underlying isunya apa yang dibalik itu gitu ya. Nah itu Kak Daud bisa lakukan itu dengan menggunakan dengan cara coaching gitu ya, ketimbang dengan cara consulting. Kalau consulting pasti yang ini kan penjualannya gitu ya. Betul. Ya mungkin bisa meningkat, cuman mungkin seperti Kak Daud bilang tadi ya nggak efektif ya. Mungkin bisa hanya dalam waktu singkat aja instan, cuman nanti bisa balik lagi dong ya ke kondisi awal. Betul. Karena underlying isunya belum sempat disentuh ya. Oke gitu. Nah, Kak Daud, ini kalau kita bicara tentang business coaching itu kan juga banyak banget tadi terkait dengan meningkatkan omset segala macam ya. Nah, kalau saya tertarik di kondisi pandemi ini kayak gimana nih Kak Daud tentang business coaching atau entrepreneurship ini? Oke, ya. Entrepreneurship coaching kalau di pandemi ini ya, kalau dari pengalaman saya, which is bisa jadi berbeda juga dengan coach yang lain. Tapi saya, tentu mereka struggling dengan segala kondisi yang ada, terutama yang tadinya mereka harus bisa offline, sekarang mungkin jadi nggak bisa. Kalau mungkin yang dari awal sudah online, tidak terlalu pengaruh, kecuali ada bisnis tertentu yang memang, tapi umumnya nggak terlalu pengaruh, karena memang beralih ke online. Justru malah meningkat. Tapi kalau yang tadinya awalnya dia memang offline banget, dia benar-benar belum pernah kebayang gimana cara masuk ke online. Walaupun dia sudah berpikir lama, kayaknya udah saatnya deh kita masuk ke online. Saatnya udah masuk, tapi masih belum maju mundur. Nah, begitu pandemi tahun lalu, mau nggak mau mereka online. Ada yang survive, ada yang tidak.
Karena ada memang bisnis yang akhirnya ternyata manpower-nya dan lain sebagainya belum support. Sehingga begitu mereka mau masuk ke online, migrasinya itu terlalu costly, nggak siap, macam-macam resources yang dibutuhkan. Orangnya sendiri juga belum siap untuk online itu apa. Terlalu green gitu kan. Oke. Akhirnya mungkin dia, dibanding yang ini di online kan, better bikin bisnis baru saja yang online. Dibanding ini dipaksa merubah segala macam bisnis model, akhirnya malah bikin pusing, market yang ada malah jadi kacau, dia bikin yang baru, tapi menggunakan database yang udah ada. Itu kalau yang existing. Cuman yang paling baik sebenarnya yang terjadi yang mereka baru mau mulai menjadi entrepreneur. Karena ini nyambung sedikit dengan para profesional gitu. Para profesional pada waktu saya cerita tentang entrepreneur atau pada waktu saya coaching para profesional, Ya. kali challenge-nya nggak mau masuk ke dunia entrepreneur karena satu hal yang sederhana. Menurut mereka, resiko kita masuk ke dunia entrepreneur itu sangat besar, tidak terkontrol. Jadi menurut mereka mendingan yang aman adalah di jalur karir bekerja sama orang lah, bahasa umumnya, bahasa sehari-hari. Iya. Kan? Dibanding kerja sendiri. Kerja sendiri lu bisa bankrupt, bisa hilang dan lain sebagainya. Nah kalau dulu sebelum pandemi saya selalu bilang, tunggu dulu, emangnya lu yakin tempat kerja lu sekarang nggak sewaktu itu bisa pecat lu? Atau nggak sewaktu itu dia bisa bankrupt? Akhirnya lu dirumahkan. Lu yakin itu sama sekali nggak terjadi? Mereka agak mikir, iya mungkin lah, tapi chance-nya kecil lah. Nah, tahun lalu, kejadian. Jadi mereka yang denger itu, mereka ada kontak lah ke saya gitu. Ini gimana mereka mau bangun bisnis, mau bangun ini, tapi ya tadi, karena mereka dirumahkan, modal mereka belum siapkan, mereka harus cari sedemikian cara supaya mereka bisa masuk ke bisnis. Karena mungkin mereka mau melamar pun mereka jadi agak trauma, takut melamar begitu lagi. Jadi kayaknya mungkin ya poin plusnya mereka jadi terbuka pikirannya. Kita lagi cuma mengandalkan satu income dari profesi dia, tapi dia juga mulai membuka peluang untuk mulai berbisnis lah. Tapi itu Nah, Kak Daud kan sudah banyak ketemu banyak entrepreneur ya atau pengusaha-pengusaha lah ya gitu. Baik yang mungkin masih startup baru awal sampai yang sudah mulai established gitu. Sebetulnya kalau misalnya tadi Kak Daud mengatakan berbagai kendala-kendala yang ada ya, kalau Kak Daud bisa kasih summary nih, ya mungkin kasih pencerahan nih buat teman-teman yang mendengarkan ya, buat teman-teman yang juga baru memulai usaha kali gitu ya, atau mau mengembangkan lagi usahanya. Sebetulnya karakter atau bukan karakter tapi ya mungkin apa sih ya mentalitas yang seperti apa sih yang sebetulnya bisa membuat usahanya kita ini survive ya dalam era pandemi ini. Oke. Kalau secara sesimpel mungkin yang bisa saya coba rangkum ya. Kalau untuk jadi entrepreneur yang bisa benar-benar berhasil, satu, perlu paham dulu kalau omongan-omongan dari keluarga atau teman-teman bisa jadi itu yang membawa kita hancur. Bertentangan nih. Tapi kenapa saya bilang begini? Karena seringkali orang tua atau mungkin keluarga atau apa dia maunya kita mendapatkan pekerjaan yang stabil. Oke, bekerja sama orang stabil begini. Padahal bisa jadi kita nggak mau. Kita mau sesuatu yang bisa nggak ditakar lah istilahnya. Jadi kalau beberapa yang stabil itu kan karena dia stabil, jadi ibaratnya seringkali ditakar. Maksudnya ditakar, kita berusaha sekeras mungkin pun, ya segitu plafonnya. Nah beda dengan entrepreneur kan, yang kita mungkin high achiever, kita berjuang keras, kita bisa achieve lebih. Mungkin kita tipe orang yang seperti itu. Nah kalau memang kita sadar kita tipe seperti itu, well, bergaulah dengan orang-orang yang begitu. Kenalah dengan orang-orang seperti itu. Kita sadar dulu lagi-lagi kita. Kemudian di sisi lain, mungkin ada pertemanan kita yang lain ngajaknya kita ngumpul, atau Zoom yang ngobrol-ngobrol, nggak jelas tujuannya. Kalau cuma maksudnya udah lama ketemu, cuma ngobrol sekali, 2 kali, oke, itu kita tetap terus nggak ada tujuannya, cuma nongkrong doang nggak jelas. Ternyata itu malah nggak membantu kita secara finansial atau secara bisnis membaik. Kurangin energinya. Kurangin sesekali boleh untuk kita refresh, tapi selebihnya kurangin. Cari orang yang memang tadi high achiever atau dia mau bergaul. Jadi kita start kenalin dulu kita di mana mindsetnya, dan coba kurangin dengerin kata orang yang mungkin nggak sesuai. Lebih berani dengerin diri kita maunya coba apa. Walaupun bisa jadi waktu kita mau coba itu kelihatannya sangat-sangat berbahaya ya, kayaknya mengerikan atau apa. Tapi bisa jadi berbahaya itu karena kita jarang atau bahkan belum pernah coba doang. Experience-nya ada. Nah, itu butuh.
Ya, kalau di coaching biasa sih takut melangkah itu cuma karena kurang experience. Jadi kayaknya orang-orang di sekitar itu sangat penting ya, sangat ini banget sih, sangat banyak pengaruhnya ya. Apakah mereka yang akan menarik kita ya ke bawah atau mereka menarik kita ke atas gitu istilahnya. Betul, betul. Apalagi kalau kita pas lagi bicara baru mau memulai entrepreneur itu kan kita dalam titik yang bisa dibilang cukup vulnerable. Maksudnya Yes. vulnerable itu apa? Rentan gitu kan. Kita apa benar pilihannya bisnis Yes. sendiri? Masih galau gitu ya. Apa sih Kalau istilahnya? berat gitu kan. Nah, jadi posisi rentan ini kita benar-benar harus meletakkan diri kita di tempat yang memang kita lihat ya gue mau yang seperti itu. Kalau kita orang-orang ini adalah yang kita impikan, contoh lah, punya penghasilan yang luar biasa besar, ya bergaul dengan orang seperti itu, walaupun awalnya aneh. Coba lihat seperti apa. Kan bergaul sama orang yang bertentangan, berlawanan dengan itu. Jadi galau kan, jadi kumpulkan, dibantu supaya lingkungan itu mengisi hal-hal yang membantu kita ke arah yang kita mau. Bukan sebaliknya. Karena kan lebih nyaman sama orang yang mengiyakan kegalauan kita, iyalah itu berbahaya, iyalah itu jauh. Siap. Wah, ini kalau kita bicara tentang ini kayaknya nggak bakalan selesai 1 jam nih ya, Kak Daud. Nah, kalau teman-teman tertarik pengen diskusi lebih dalam lagi tentang seputar bisnis coaching dan tentang entrepreneurship, Kak Daud bisa dikontak di mana aja di Kak Daud? Yang paling umum pasti dari WhatsApp dan dari Instagram. Kalau Instagram tapi kan saya karena bukan untuk coaching, tapi tetap bisa lah. Mungkin ada orang yang sekarang kan komunikasinya bahkan lebih asik di Instagram gitu kan dibanding. Saya welcome lah dua-duanya. Apa Instagramnya? Kalau Instagramnya bisa di-search sama saya Daud Kesar. Oke. Nanti terus di bawah tuh ya. Ya. Oke, kalau WhatsApp di mana? WhatsApp di 0815 877 4659. Oke, terima kasih Kak Daud ya. Dan juga terima kasih Kak Daud sudah meluangkan waktunya yang berharga nih ya, sebagai seorang business coach ya, kayaknya meluangkan waktu itu betul-betul harus benar-benar ini banget ya, penting banget gitu ya. Nah, jadi thank you sudah hadir di sini gitu ya. Sedikit penutup dari Kak Daud apa nih terkait dengan entrepreneurship di era ini? Saat ini entrepreneurship lebih mudah sih dilakukan dibanding dulu karena banyak tools-toolsnya, support system, terutama support system yang bisa mendukung. Support system itu tadi dari coach, consultant, mentoring, dan teman-temannya. Namun saran saya di awal coba cari dulu coach, karena di situ baru ketemu, oh ternyata saya butuh konsultan A kah, atau ketemu mentor yang seperti apakah. Dibanding ntar kita udah bayar mahal, ternyata oh belum cocok. Jadi cari yang menggali dulu, mengenali apa yang kita butuhkan saat ini. Siap. Wah, ini kayaknya memang betul-betul ya, sarannya betul tepat ini. Jadi kenali diri Anda dulu yang pertama gitu ya. Anda ini cocoknya di usaha bidang apa gitu ya. Kemudian butuhnya apa? Butuh mentor, butuhnya konsultan, butuhnya coach. Baru setelah itu tindakan selanjutnya akan bermanfaat nanti ya. Ketimbang nanti daripada mubazir ya di awal. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya di sesi berikutnya. Oke, siap. Thank you sekali nih waktunya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, teman-teman, seru kan tadi sesi ngobrol-ngobrolnya dengan Kak Daud. Nah, ternyata buat teman-teman yang memang tidak mau berkarir di satu corporate dan yang mau mulai merintis bisnis, nah boleh nih, ya kan ya Kak Daud ya, boleh menjadi satu pilihan gitu ya Kak ya. Ya dong. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh langsung dilayangkan ke YouTube channel kita ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih, tadi kita sudah ngomongin bagaimana aplikasi coaching terhadap seorang entrepreneur seperti Kak Daud gitu ya Kak Daud ya, dan bagaimana ini bisnis coaching bisa membantu bisnis teman-teman terutama yang baru memulai bisnis. Nah, kira-kira di mana ya Adit yang mau tahu tentang coaching ini Kak Adit? Ya, kalau teman-teman ingin mempelajari coaching lebih dalam, silakan buka www.leadershipuniversity.co.id.
kalau teman-teman ingin belajar coaching, wah ternyata teman-teman mungkin tertarik ya. Wah, saya mau jadi ini nih, saya mau belajar coaching nih, kayaknya sangat penting ya. Nah, silakan cari pelatihan kami ya, yaitu di www.corporaconsulting.com. Situ ada pelatihan-pelatihan coaching kami yang memang sudah diakreditasi oleh ACF. Itu Bu Kana. Iya, oke. Nah, banget. Terima kasih banget nih Kak Daud untuk waktunya bincang-bincang kita. Mungkin siapa tahu kita bisa bertemu lagi di topik yang lain ya Kak Daud ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk dan saya anak ini Saya Aditya Wijaya. dan Saya Daud Kiasar. oke, salam. Terima kasih. Uh, Sampai jumpa.